Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Kayla. Hai, nama saya Keisha. Perkenalkan, nama saya Kezia. Dan saya Rengga, kami dari 11 MIPA 6. Para hadirin, ibu bapak guru, dan rekan-rekan yang saya hormati dan saya cintai. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, hingga saat ini kami masih bisa diberikan kesempatan untuk berkumpul dan berdiri berbicara di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Ibu Guru Bahasa Indonesia dan rekan-rekan yang sedang menonton video ini, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengaruh dari budaya warga negara asing terhadap negara Indonesia atau yang kita sering sebut westernisasi. Sebelum kita membahas lebih lanjut, saya ingin memberitahukan suatu hal penting yang perlu kalian ketahui, bahwa sejak dahulu negara Indonesia adalah negara yang sangat mendidik anak-anak bangsanya untuk bersikap, bertata krama, bertutur kata yang sopan dan santun. Entah itu dalam segi agama, kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari, atau bahkan ketika kita sedang berbincang dengan orang yang tidak kita kenal sekalipun, kita dididik untuk selalu bersikap ramah dan juga sopan santun. Maka dari itu, banyak turis negara asing yang menganggap bahwa negara Indonesia memiliki warga yang sangat ramah. Seperti yang diketahui, teknologi abad ke-21 ini sudah semakin berkembang dan sudah semakin canggih. Sama seperti halnya ketika kita ingin mendapatkan sesuatu yang ada di luar jangkauan kita, bisa kita dapatkan dengan mudah. Misalkan ketika kita ingin mendapatkan informasi kebudayaan negara orang lain, kita bisa mendapatkannya dengan mudah dan hanya memerlukan waktu beberapa detik. Karena kita bisa mendapatkan bantuan dari internet melalui telepon seluler, televisi, radio, koran, majalah, dan lain sebagainya. Atau misalkan ketika kita ingin melihat suatu pertunjukan, festival, atau opera dengan hanya duduk di tempat kalian masing-masing, dan dengan adanya teknologi yang canggih dengan bantuan internet, kita bisa melihatnya melalui telepon seluler, televisi, dan lain sebagainya. Malahan kecanggihan teknologi ini, banyak masyarakat Indonesia yang terpengaruh akan kebudayaannya mulai mengikuti dengan secara tidak sengaja adat istiadat ataupun kebiasaan warga negara asing. Dapat kita lihat dari bagaimana masyarakat Indonesia sudah berani mengikuti tren fashion mereka seperti berpakaian terbuka atau mini, berinteraksi dengan orang sekitar menggunakan bahasa Inggris, dan berbicara kasar, sehingga bahasa Indonesia ini menjadi jarang dipakai oleh masyarakat Indonesia sendiri. Dapat kita lihat pula dari banyak masyarakat Indonesia yang sudah menyukai produk mereka dibandingkan produk lokal. Banyak hal-hal negatif yang mulai ditiru oleh anak muda dikarenakan dianggap lebih keren, seperti menyapa orang yang lebih tua menggunakan bahasa tidak formal. Bahkan hal ini pun bisa mempengaruhi keimanan seseorang, seperti menonton porno dan meminum minuman keras, yang bahkan belum cukup umur untuk melakukan hal tersebut. Bagi orang yang mengerti agama, pasti merasa terganggu bila rakyat Indonesia menjadi seperti mereka dalam kehidupan sehari-harinya. Mereka akan menganggap hal tercela karena perbuatan tersebut dinilai minus dalam segi agama, bahkan dalam bertata krama sekalipun sudah dianggap salah. Mengapa hal itu dapat mereka lakukan padahal mereka tahu jika itu menentang adat dan aturan agama yang kita miliki di sini? Itu karena mereka tidak memilah budaya asingnya, tidak menilah mana yang bisa ditiru dan mana yang tidak bisa ditiru. Kita boleh mengikuti budaya asing jikalau itu masih positif dan mengikuti adat kita. Contohnya kita belajar bahasa Inggris sebagai bahasa internasional agar kita bisa berkomunikasi dengan orang luar, meniru metode perekonomian dan penjualan ekspor impornya, dengan memproduksi kopi Indonesia agar kopi Indonesia bisa mencapai standar internasional, atau bisa meniru layaknya personality mereka seperti sifat kerja keras mereka, disiplin, tepat waktu dalam mematuhi peraturan. Hindari ataupun kita hentikan, karena hal itu sudah menyebar dan negara pun tidak memiliki hak untuk itu. Karena rakyat Indonesia diberikan kebebasan untuk berperilaku dan berpenampilan tanpa adanya paksaan, asalkan tidak melanggar aturan hukum negara. Oleh karena itu, hanya harus bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing, agar penerus bangsa yang akan datang nanti akan terus berlaku sesuai dengan apa yang sebelumnya kita tanam dalam hal agama dan juga adat istiadat.
Bersikaplah yang layak mengikuti kepercayaan agama kalian dan adat istiadat yang sudah ada di negara Indonesia. Jika kita tidak berlaku seperti itu, maka budaya Indonesia akan luntur dan semakin lama akan semakin hilang ciri khasnya. Dan jangan lupa dekatkan diri kepada Tuhan. Marilah kita bersama membangun Fondasi negara Indonesia berdasarkan adat istiadat agama Dan kebudayaan yang sudah kita miliki. Terima kasih kepada Bapak atau Ibu dan rekan-rekan yang sudah menonton video ceramah kelompok kami hingga akhir kata-kata ini. Sekian dari yang bisa kami sampaikan. Jika ada kata yang sekenanya kurang atau menyinggung, kami meminta maaf dengan sebesar-besarnya. Sampai jumpa kembali.